Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kembali hari ini kita bertemu di dalam renungan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kasih penyertaan Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali dilawat melalui firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, sertai kami, sehingga kami siap untuk mendengar firman-Mu dan mendapatkan hikmat dari semua ini. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan melihat firman Tuhan dalam 1 Samuel 3 yang demikian bunyinya. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Itu terdapat di bagian 1 Samuel pasal 3 ayat 18 bagian A. Melalui firman Tuhan pagi ini kita akan mengambil satu tema, yaitu ketika mulut seolah terkatup. Bapak Ibu yang terkasih, pernah suatu ketika saya mencoba menolong adik teman saya untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Nah, setelah melalui tes serta wawancara, akhirnya bos dari perusahaan tersebut mengatakan kepada saya dan meminta saya untuk menyampaikan kabar keputusan dari perusahaan tersebut atas hasil tes atau wawancara dari adik teman saya itu. Dan hasilnya memang orang tersebut tidak bisa diterima. Akhirnya saya pun berpikir, karena ada rasa enggan saya dan rasa tidak tega hati untuk menyampaikan kabar kegagalan ini terhadap adik teman saya itu. Saya berpikir, toh kalau saya tidak mengatakan kepadanya, tentu ia akan tahu sendiri dan sadar bahwa ia tidak diterima untuk pekerjaan tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada saatnya bila mana kita harus menyampaikan kabar buruk, kabar kegagalan, kabar duka cita, kabar kehilangan. Nah, kita itu menjadi perasaannya tidak tega. Badan kita menjadi kaku dan mulut kita seolah terkatup rapat. Kita tidak sanggup mengatakan apapun. Hal demikianlah yang juga terjadi pada seorang Samuel kecil. Ketika Tuhan hendak memberitahukan kepadanya mengenai hukuman yang hendak ditimpakan kepada Imam Eli dan keluarganya. Sekiranya mungkin Samuel ingin menyembunyikan secara rapat-rapat perkara itu. Namun, hal itu jelas tidak mungkin. Karena malam itu, karena kekeliruannya untuk mengenali suara Tuhan, sehingga menyebabkan Imam Eli tahu bahwa Samuel kecil sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan sesuatu. Ketika kita harus menyampaikan kabar buruk kepada seseorang, janganlah kita berpikir kalau Tuhan sedang menimpakan sebuah beban yang berat di pundak kita.
Sebaliknya, pandanglah diri kita itu sebagai orang kepercayaan Tuhan yang mengemban misi untuk tidak hanya sekedar menyampaikan kabar buruk tersebut, tetapi kita bahkan bisa menguatkan serta menghibur hati mereka. Ya, sudah menjadi tugas kita untuk meyakinkan setiap orang bahwa bersama Tuhan pasti selalu ada harapan. Sungguh firman Tuhan yang begitu indah dan menguatkan kita, sehingga tatkala perasaan tidak tega kita, perasaan enggan kita, perasaan kaku kita untuk bisa menyampaikan kabar yang tidak menyenangkan bagi orang lain, kita bisa mendapatkan hikmat dari firman Tuhan ini, sehingga kita bisa menjalankan apa yang seharusnya kita jalankan. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatian dan waktu yang sudah diluangkan untuk bisa merenungkan firman di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan berkati.